Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Satu kali tepuk pramuka. Baik kawan-kawan sekalian, izinkan saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu terkait dengan fisika restitusi dan posisi konformitas sebagai pembina di pramuka, gitu kan? Dan ini juga untuk Dewan Hafalan ini juga bisa menjadi ilmu yang baru. Baik kawan sekalian, ini ada permasalahan terkait dengan bagaimana kita bersosialisasi ketika ada permasalahan pada anggota, bagaimana kita menyikapinya. Ya, oke. Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Ya, belum ada? Ini seketika restitusi adalah bagaimana kita menciptakan suatu keadaan bagi peserta untuk mengkondisikan dirinya biar motivasinya itu kembali lagi pada titik awal. Yaitu apa? Mereka pede dengan dirinya, ya. Kemudian bisa karakter itu lebih kuat daripada sebelumnya. Maka di sini dalam teori ada namanya segitiga restitusi. Apa saja itu kan? Ini bisa dilihat pada segitiga. Ya, ada posisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika seseorang melakukan kesalahan, yang itu dilakukan, ya, bagaimana anak itu dari kesalahan itu dia tidak benar, kemudian tidak introvert, ya, istilahnya dalam diri anak itu punya kepercayaan diri dalam hati dirinya dan bergaul lagi dengan kawan-kawan. Baik, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih gitu kan yang diinginkan dari menstabilkan identitas ini? Yaitu bertujuan untuk mengubah identitas dari anggota. Ya, ini yang merasa gagal atau melakukan kesalahan tumbuh menjadi insan baru, dari kesalahan itu bisa memperbaiki dan punya keyakinan untuk memperbaiki, yaitu dari dalam diri, yaitu internal. Apa yang bisa dilakukan? Kalimat-kalimat yang dapat menjadi contohnya sebuah salah itu. Jadi kalau ada anak mungkin adik kelas mungkin melakukan kesalahan atau mungkin contohnya mungkin ikut PDD itu kan, kemudian adik kelas kesalahan merasa minder juga, kita sebagai senior mengatakan, oh kesalahan itu tidak apa-apa, sudah hal biasa. Itu merasa kawan kita atau mungkin adik kelas kita, anggota kita itu merasa percaya diri, oh masih punya kesempatan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini salah satu contoh kata-kata yang bisa memulai untuk hubungan antara pembina dan anggota itu merasa istilahnya luas, ya, tidak ada sekat. Bahasanya saya pembina, kamu anggota, enggak. Semuanya duduk sama ibarat itu kan, berdiri sama tinggi gitu kan, ya. Jadi merasa dikomplain. Kakak juga pernah melakukan kesalahan itu, ya. Jadi menghadapi adik kelas, ya, contohnya itu kan, mungkin anggota yang melakukan kesalahan itu dengan kalimat itu dulu diucapkan dan kemudian mengucap juga
macam-macam dah. Kita menyelami dari karakter orang itu, kemudian psikologinya itu dengan kata-kata yang sederhana ini. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Ya. Kemudian kakak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kakak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata yang bisa diucapkan dari seorang kita menjadi dewan pembala, menjadi pembina, atau mungkin menjadi kakak kelas, ya, menjadi seorang guru. Ya. Itu kata-kata apabila mendapati seorang anggota, seorang adik kelas yang mengalami melakukan kesalahan. Baik. Yang kedua, setelah kita bisa menyelami perasaan dari anak itu menstabilkan, jadi sudah menjadikan tidak merasa bersalah karena melakukan kesalahan itu. Mungkin ketika lomba itu kan dia tidak bisa mengikat, mungkin terlambat datang gitu kan, itu merasa bersalah banget itu kan. Nah, kita itu menumbuhkan semangat itu baru apa itu kan. Saya juga pernah merasakan. Jadi ada rasa istilahnya, ada orang yang pernah merasakan seperti saya. Nah, setelah sudah sampai pada tahap itu, baru ya kita kemudian validasi tindakan yang kalau tadi bagaimana. Ya, tindakan apa itu kan? Maka yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ya, apa itu? Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan sekalian. Ya, apa kebutuhan dasar? Maksudnya itu bisa diartikan yang melatar belakangi dari anggota melakukan kesalahan. Ya, jadi itu kita cari. Ya, kita cari. Kalimat yang mungkin bisa kita ucapkan itu adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi mempertanyakan setelah tadi reda, ya rasa bersalahnya, itu kan sudah normal. Kemudian kita mengorek. Ya, jadi di sini adalah tindakan yang salah itu apa sebenarnya? Ya, potensinya itu karena apa? Ya. Bisa kalimat itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Ya. Anggota terlambat masuk larut latihan rutin, kemudian mendapat ya. Tidak lantas kemudian menyalahkan, langsung dihukum gitu kan. Kamu berdiri di sana gitu kan. Maka dengan begitu anggota akan merasa saya tidak diwong gitu kan. Padahal saya punya alasan yang masuk akal untuk bisa dipertanggungjawabkan. Kadang kita melihat sisi itu, ya. Maka di sini apa itu kan? Pada posisi yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kalimat yang kita timbulkan itu, jadikan kesalahan yang kamu lakukan saat ini sebagai pembelajaran ke depannya. Ya, ini. Jadi posisi yang kedua ini kita mempertanyakan, ya, dengan kalimat yang halus. Alasan dari anggota kita melakukan kesalahan itu apa? Setelah tahu, ya banyak dari itu, maka kita bisa dasar untuk selanjutnya mau diapakan anggota ini, ya sesuai. Tapi dalam teori menghukum itu adalah tidak boleh, ya. Tidak boleh lakukan itu alternatif terakhir, ya. Tapi harus ada dasarnya sesuai dengan peraturan, ya. Tapi kalau bisa itu kan kita tumbuhkan dari anak itu, kita cari latar belakang yang melakukan kesalahan itu, baru kita kemudian arahkan, ya. Arahkan kemana itu kan? Pada posisi yang nomor 3. Apa itu? Yaitu menanyakan tentang keyakinan yang sudah ada, ya, yang sudah disepakati dalam pramuka ini, ya. Kita sudah punya namanya dasar dharma, ya.
10 keyakinan yang sudah kita sepakati, dan itu yang harus kita pegang. Maka kemudian ketika ada anak pesan kemudian melakukan contohnya tentang kedisiplinan, dari dasar mana yang kira-kira ini bisa diambil? Seorang pramuka itu harus ketika ada sholat mungkin ya boleh sila dasarnya yang pertama. Ya, ini kita jadi ini menumbuhkan lagi semangat bagi mereka yang melakukan kesalahan. Ya, ini apa kata-kata yang bisa kita tumbuhkan dari ini, yaitu coba adik gitu kan, apa nilai keyakinan pramuka yang ada dalam dasar dharma yang bisa kita ambil dari permasalahan ini? Ya, mungkin menepati waktu dan sekalinya, mungkin suci dalam pikiran, kekuatan gitu kan, atau mungkin dalam gagasannya itu kan. Kemudian apa itu kan? Bayangkan kamu tentang sangka yang ideal itu bagaimana? Ya, itu diutarakan. Kalau sudah tahu itu kan dari jawabannya, maka kita bisa mengarahkan anak itu pada posisi itu. Ya, kemudian bagaimana agar kamu menjadi pribadi yang memiliki nilai yang sesuai dengan keyakinan sangga atau keyakinan pramuka. Nah, itu kita tumbuhkan. Setelah tadi yang jatuh, kita stabilkan menjadi posisi normal. Habis itu setelah normal, kita korek apa mereka dari anggota itu kesalahannya apa, latar belakang yang melatar belakang kesalahan, baru kemudian kita kembalikan ke kesepakatan yang awal, yaitu keyakinan dari kalau di kelas namanya keyakinan kelas, kalau di sini ada keyakinan pramuka, yaitu apa? Dasar dharma. Jadi yang seru ya ini tujuannya apa sebenarnya itu kan? Ya, yaitu nilai-nilai yang dipercaya dari anak itu atau mungkin dari itu menjadi potensi atau dasar anak itu untuk tumbuh lagi pada posisi semula, semangat lagi. Ya, jadi apa? Yaitu menanyakan keyakinan. Oke, satu kali tepuk pramuka. Oke. Baik kakak sekalian, setelah kita mengetahui apa itu restitusi yang ketiga, yang pertama adalah apakah? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga apa kak? Kakak sekalian, yang ketiga apa? Menanyakan tentang keyakinan. Jadi menumbuhkan keyakinan dari diri anak itu dari kesepakatan yang sudah ada. Kalau di keyakinan klasik ada namanya tanggung jawab, kemudian ada disiplin, ada jujur itu kan. Kalau di di pramuka itu ada namanya dasar dharma. Ya. Oke. Kak Samsul, dasar dharma hafal? Dasar dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oke. Terima kasih Kak Samsul. Ya, tepuk tangan. Oke, dari 10 dasar dharma itu, ya namanya dasar dharma itu 10 ya. Kita akan mengalih kepada bagaimana posisi kita sebagai seorang pembina, sebagai seorang dewan. Ya, oke. Hukum ataukah sebagai pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai sahabat, sebagai teman, ataukah sebagai pemantau?
ya, yang itu mendasari dengan data-data yang ada. Ya, data itu kemudian kita utarakan kepada anggota yang melakukan kesalahan. Atau sebagai seorang manajer, ya, manajer ini sebagai top kebijakan yang itu kemudian yang bisa semuanya ini, ya, sebagai teman, tapi kebijakannya lebih kepada yaitu membuat anggota itu merasa nyaman, ya, sebagai seorang manusia, gitu kan. Baik, sebagai penghukum, apa sih sebagai penghukum? Ya, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembina yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas kamu. Jadi menggunakan tekanan, ya, dengan mengatasnamakan sebagai ada konsekuensi dari apa yang dilakukan itu. Dan itu biasanya hukuman fisik atau mungkin hukuman yang lainnya. Kamu selalu saja salah. Nah, dengan kata-kata ini anak itu pasti mungkin ada dendam di badannya. Kamu selalu saja yang terakhir selesai. Pembina seperti ini, ya, pasti, ya, menginginkan hanya cara dia yang ingin dipatuhi. Tidak ada cara lain selain dari pembina itu. Maka keterbukaan dari anak untuk bisa merasa bahwasanya saya juga patut dihormati dan kemudian alasan saya juga patut untuk diterima, ya, ini tidak ada. Jadi penghukum itu kalau melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang melakukan kesalahan itu langsung dihukum, ya. Jadi contoh mungkin anggota datang terlambat, ya, langsung push up. Ini apa? Sebagai seorang penghukum, ya. Ini. Jadi tidak melihat walaupun si anak ini, ya, si anggota ini sudah mengutarakan itu kan, Kak, mohon maaf Kak, saya ini datang ke sini motor saya jeblok, motor saya jeblok. Atau mungkin harus menolong orang di jalan, mungkin lagi kecelakaan gitu kan. Jadi tanpa melihat itu langsung salah, tetap salah, harus dihukum. Karena ada potensi untuk kita bisa mengontrol tidak lantas pada menggunakan langsung pada titik hukuman. Ya, ini maka pada ini biasanya kalau diterapkan, ya, anggota akan merasa kecewa dan bisa jadi ada timbul rasa dendam. Kakak pernah merasakan ini? Alhamdulillah tidak, kombinasinya kayak gitu. Atau mungkin di kelas ada gurukah yang merasa di dulu waktu sekolah? Oh, dulu nggak ada sih Kak, gurunya Baik-baik semua. Kak Intan mungkin pernah dulu? Pernah sih, ada lah satu pembina yang hanya menuruti ketentuan yang dia buat saja. Oke. Maka Kak Intan bagaimana perasaannya? Ya kalau menuruti ya sebenarnya ada rasa tidak terima gitu. Tapi ya sudah, karena sudah berlalu ya sudah gitu. Tapi kalau untuk saat itu ya pasti ada rasa saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Ada dendam yang tertanam pada diri. Ya. Kalau bisa membalas sekarang bisa dibalas. Iya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ini Kak, ya. Jadi posisi penghukum ini berbahaya. Ya, mungkin Kak Samsul itu kan, Kak Gifari itu kan, jangan kemudian ketika menjadi seorang pemateri DA itu kan, atau mungkin nanti menjadi seorang pembina, ya, maka posisi penghukum ini seharusnya dihindari, ya. Tapi apakah penghukum ini bisa, ya? Kalau itu aturan itu dalam sekolah itu contohnya ranah pidana,
Ya, ini bisa kemudian kita runut ke aturan, ya, ke aturan. Ya. Aturannya apa? Kalau seandainya itu kan menyebarkan ekstasi di sekolah, sabu-sabu itu kan, maka ini sudah ranah bukan lagi tapi kemudian ada kita selami lebih detail lagi. Ya, ini kita kembalikan ke aturan. Tapi dalam konsep, ya, konsep kita itu proses dalam pembentukan karakter dalam pramuka ini seharusnya ini dihindari. Oke, sekalian. Baik, kakak sekalian, yang kedua yaitu apa? Posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini apa yang harus dilakukan oleh seorang pembina atau seorang dewan ambalan yaitu apa? Merendahkan kata kita, kalimat kita, perkataan kita, ya, untuk ya menata yaitu potensi pada diri pelaku. Ya, ini. Apa yang harusnya? Yang harus ada itu kan. Tapi ini seharusnya juga dihindari kalau bisa itu kan. Ya, apa itu kan membuat orang bersalah itu ya bisa benar itu kan, ya bisa salah. Tapi dalam hal ini itu kan pembuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan, ya, yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Ya, dengan kata-kata apa itu kan? Kakak sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, ini berarti memosisikan itu kan yang melakukan kesalahan itu dia harus merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Berapa kali kakak harus memberitahu kamu bahwasanya ini adalah salah. Ya, ini. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu buat seperti ini? Ya, setiap larut tidak masuk dalam kegiatan. Nah, ini pasti ini anggota akan memiliki pilihan diri yang buruk, ya, yang buruk dari perkataan di. Kemudian yang selanjutnya kan ada posisi teman, sahabat, ya, sahabat. Ini bagus, ya, untuk menstabilkan kemudian mencari solusi yang terbaik, ya. Bisa jadi itu kan. Tapi perkataan apa yang membuat kita itu merasa menjadi seorang teman? Ya, contohnya itu kan. Ayo, bantulah demi kakak ya. Ini salah satu, ya, untuk memotivasi diri, ya, anak itu merasa menjadi seorang teman. Mungkin Kak Samsul contohnya itu. Mensupport kawan-kawan itu untuk biar masuk DA itu kan, yola, itu kan, sebagai seorang kawan, yuk kita bergerak bareng di dalam dewan ambalan ini, ya, dengan ketemanan, pertemanan itu kan. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan kakak selama ini, gitu kan. Ya. Tapi mungkin ini terasa seperti apa ya istilahnya? Anggapan bahwasanya kita berbuat harus ada imbalan, gitu kan. Tapi sebenarnya kata-kata ini kemudian bisa jadikan ajakan, ya, ajakan untuk biar, ya, orang itu termotivasi untuk bergerak. Gitu kan. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, gitu kan. Ya, nanti kakak bantu bereskan. Ya, kalau melakukan kesalahan mungkin merusak tentang barang segala macamnya itu kan. Nah, ini semuanya itu kan untuk biar posisi kita, ya, sebagai seorang pembina, yaitu apa? Terjadi hubungan positif, ya, dengan anggota kita. Baik, ya, ini kakak sekalian. Mungkin selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau, ya. Apa itu pemantau? Yaitu mengawasi. Kalau kalau kakak artikan itu kan, yaitu kita harus mempunyai data dulu. Ya, namanya pemantau itu, maka dia harus melalui data dulu
kemudian bisa memantau, oh ini salah, ini tidak, kemudian saya harus beli dari data. Ya, agar apa itu kan? Kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Ya. Pertanyaan apa saja yang bisa kita timbulkan, yaitu apa? Peraturannya apa sih? Nah, dengan menggunakan data. Ya, peraturan apanya? Peraturan apa yang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, ini. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, ini. Pada posisi ini seorang pemantau, gitu kan, biasanya menjadi seorang apa ya? Ya bisa dijadikan dasar ya untuk kita memperbaiki ya, tapi tidak semuanya menggunakan ini karena kita harus menggunakan posisi seorang teman ya. Tapi ini perlu ya, perlu kita lakukan untuk biar ya posisi dari anggota itu merasa bahwasanya tindakannya itu besar. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, posisi terakhir ini sangat ideal. Ya, sangat ideal. Apa itu kan? Yaitu di mana pembina ya berbuat sesuatu bersama dengan anggota, mempersilahkan anggota mempertanggungjawab perilakunya, ya, kemudian mendukung anggota agar dapat menemukan solusi sendiri, ya, yang terbaik. Apa yang bisa dikatakan? Apa yang kamu yakini? Nah, ya, kemudian apa yang kamu meyakini? Apa yang kamu yakini? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika iya, ya, apa selanjutnya yang bisa kamu lakukan? Apa rencana kamu selanjutnya setelah kamu mengetahui semua ini? Ini adalah posisi manajer. Oke, Kak sekalian. Selanjutnya di mana posisi kita? Ya, apakah sebagai penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, atau sebagai sahabat, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ya, ini. Oke, ada pertanyaan kakak-kakak sekalian? Tidak ada? Kita refleksi sebentar kakak ya. Dari 3 restitusi, ya, restitusi itu kan ada 3 hal yang harus ada dalam. Jadi yang pertama apa kakak? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua apa kakak? Validasi tindakan salah. Yang ketiga kakak? Menanyakan tentang keyakinan. Ya, 3 hal ini harus ada dalam restitusi. Biar apa? Anak itu tidak merasa bersalah, ya, kemudian menemukan keyakinannya dan bisa istilahnya eksis untuk selanjutnya berbuat positif. Kemudian dalam posisi ini, yaitu antara restitusi dan posisi ini harus ada. Kita sebagai menghukumkah, berdasar teman, pemantau, manajer. Ya, oke sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semua ini untuk perbaikan kita semuanya, itu kan. Terhadap